Yoho, selamat datang di channel Diope Anime. Kepada nakama semua, silahkan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, rasanya sudah lama sekali kita tidak berjumpa dalam tempat diskusi yang sangat kita cintai ini. Kami mohon maaf, karena akhir-akhir ini kami jarang upload video tentang pembahasan video One Piece. Hal ini dikarenakan cukup banyak kesibukan di dunia nyata yang harus kami kerjakan. Jadi kami harap nakama semua memakluminya. Jadi pada pertemuan yang sudah lama ini, kami akan membukanya dengan melakukan pembahasan mengenai seorang karakter yang pasti menarik perhatian kita semua. Ya, tidak lain tidak bukan, dia adalah Yamato putra Kaido. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. One Piece chapter terbaru tidak lain tidak bukan yaitu chapter 983. Pada saat membacanya, chapter akhir-akhir ini memang cukup mengejutkan. Dan kejutan yang terakhir dari Oda Sensei adalah dimunculkannya anak Kaido, yaitu Yamato. Anak Kaido ini, jika melihat penampilannya dari chapter 983 ini, kita bisa mengira-ngira bahwa ukuran tubuh dari anak Kaido ini memiliki ukuran sekitar sampai 3 kali lipatnya tubuh Luffy. Jika dibandingkan dengan ukuran tubuh Kaido dan Big Mom, mungkin ukuran tubuh Yamato ini lebih kecil. Namun seperti biasa, terkadang penggambaran Oda Sensei terkait tinggi badan ini beberapa kali sering terlihat berubah-ubah. Untuk lebih pastinya, kita harus melihat penggambaran Yamato di panel-panel selanjutnya. Kemunculan Yamato ini memang kami rasa cukup cepat. Dari semenjak Kaido mengumumkan untuk mencari Yamato beberapa chapter yang lalu, pada chapter 983 ini, Oda Sensei telah memunculkan sosok yang disebut-sebut sebagai Yamato. Yamato yang muncul secara tiba-tiba, langsung hajar salah satu anggota Tobiropo yang cukup enggak ada akhlaknya, yaitu Ulti. Dengan sekali pukulan Yamato, Ulti pun terpental tak berkutik. Ketika melancarkan serangannya itu, Yamato menggunakan teknik yang dinamakan Raimi Hake. Teknik yang sama digunakan oleh bapaknya yaitu Kaido. Ketika menggunakan teknik ini pun, Yamato mengeluarkan kilatan-kilatan petir sama seperti Kaido ketika menggunakan teknik ini. Yang mana ketika Kaido menggunakan teknik ini bisa sampai membuat Luffy pingsan meski Luffy dalam mode Gearford Bonchman-nya. Artinya, Yamato memiliki kemampuan bertarung yang tidak bisa diremehkan. Kemudian hal yang menarik dari kemunculan Yamato putra Kaido ini adalah tentu saja tentang pakaian yang ia kenakan. Yamato memakai perlengkapan pakaian yang cukup menarik. Dan di sini Oda memang suka sekali memberikan kita misteri atau membuat kita penasaran. Yaitu kali ini, memang wajah Yamato tidak ditutup-tutupi dengan siluet. Namun kali ini, Oda masih belum rela memperlihatkan wajah asli dari anak Yonko terganas ini, yaitu menutupi wajah asli anak Kaido dengan topeng hanya. Topeng yang satu jenis dengan topeng milik Okiku. Sebagai informasi saja, bahwa topeng hanya memiliki beberapa arti, yaitu seperti iri, kemarahan, dan kesedihan. Selain memakai topeng hanya, Yamato juga menggunakan senjata tongkat gada sama seperti bapaknya. Namun jika nakama perhatikan, di sini ada perbedaannya, yaitu titik yang ada pada tongkat yang digunakan oleh Yamato tidak berbentuk lancip-lancip seperti tongkat milik Kaido. Apakah ada maksud tertentu dari perbedaan ini? Lalu yang ketiga, pada lengan Yamato, terlihat kedua lengannya terborgol dengan rantai terputus. Memang belum pasti, namun kemungkinan besar bahwa borgol yang digunakan adalah borgol batu laut yang biasa ada di Wano Kuni, seperti borgol yang ada di penjara Udon. Dari sini muncul pertanyaan, kenapa Yamato menggunakan borgol yang terputus rantainya? Kami akan coba menjawab secara menyeluruh pada pembahasan kali ini. Lalu selanjutnya, hal yang sangat mencolok adalah hiasan ikat pinggang yang digunakan oleh Yamato, atau jika di Jepang biasa disebut dengan sebutan obi. Hiasan ikat pinggang ini sungguh masih segar dalam ingatan kita, karena belum lama ini kita sering sekali melihat ikat pinggang ini. Ya, yaitu ikat pinggang yang digunakan oleh Kozuki Oden. Ketika melihat ini, sungguh kami sangat penasaran kenapa Oda Sensei menggambar penampilan anak Kaido mirip dengan penampilan musuh Kaido yang telah dibunuh 20 tahun yang lalu, yaitu Kozuki Oden. Lalu misteri yang diberikan Oda pun tidak sampai di sini saja. Setelah Yamato menghajar Ulti, Yamato langsung mengungkapkan maksudnya kepada Luffy. Di sini Yamato bertanya, "Apakah kau benar Luffy si topi jerami?" Dan ia juga berkata bahwa ia telah menunggu Luffy.
Bahkan Yamato berkata bahwa ia telah menunggu Luffy sejak lama sekali. Dari beberapa hal yang kami jabarkan di atas, menyimpulkan bahwa chapter ini memberikan kepada kita misteri yang sangat menarik. Pada akhir chapter pun, Oda Sensei memberikan catatan setelah kemunculan Yamato ini, yaitu kawan atau lawan. Benar sekali, setelah membaca chapter ini, kita pasti bertanya-tanya sebenarnya ada di pihak siapakah Yamato ini. Menurut kami, Yamato memiliki perbedaan sifat dengan Kaido. Jika Kaido yang kita kenal ini sangat suka dengan kekuasaan, kekejaman, dan peperangan. Bahkan sampai ketika Kaido ingin mati pun, ia ingin menciptakan perang yang paling dahsyat dalam sejarah. Jika kita melihat perbedaan bentuk senjata yang digunakan oleh Kaido dan Yamato, senjata yang digunakan oleh Kaido memiliki titik-titik runcing pada gadanya. Namun Yamato tidak menggunakan senjata runcing seperti itu. Gadanya hanya memiliki titik-titik tumpul saja. Dari sini terlihat perbedaan tingkat kekejaman dari Yamato dan Kaido. Kemudian alasan kenapa Yamato memakai bekas borgol yang terlepas secara paksa di tangannya. Ketika seseorang diborgol, artinya seseorang itu sedang diberikan hukuman atas suatu hal yang tidak disukai oleh orang yang berkuasa di sana, atau orang itu melanggar suatu aturan. Hukumannya bisa berupa kurungan atau secara simpel dibatasi kebebasannya. Dan hal ini mungkin berkaitan dengan hal yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu kenapa Yamato mengenakan pakaian yang mirip seperti Kozuki Oden. Dari seluruh warga Wano Kuni yang pernah kita lihat sampai saat ini, tidak ada kita temukan orang selain Oden dan Yamato yang memakai ikat pinggang seperti ini. Kita tahu bahwa Kozuki Oden selama petualangannya mengarungi lautan dunia One Piece ketika bersama Shirohige ataupun ketika bersama Goldie Roger, Oden selalu menulis tentang perjalanannya pada sebuah buku. Dan buku tentang perjalanan Oden itu saat ini masih belum diketahui ada di mana. Mungkin ada seseorang yang menyimpannya, tidak terkecuali Yamato. Jika Yamato memiliki buku perjalanan Oden itu, Yamato bisa tahu bagaimana kondisi bajak laut Shirohige dan bajak laut Goldie Roger. Yamato yang mungkin besar di Wano Kuni dengan bajak laut Beast itu, mungkin akan merasakan perbedaan apa yang ia alami dengan apa yang ia baca pada cerita perjalanan Oden. Dan dari situlah, Yamato mulai menggunakan pakaian yang mirip dengan Oden, yaitu memakai ikat pinggang yang sama. Terkait topeng hanya, pada beberapa puluh chapter sebelumnya, ketika Okiko menggunakan topeng hanya pertama kali, para tahanan Udon teringat bahwa dahulu kala ada pendekar pedang cantik yang memakai topeng. Maksud kami di sini adalah, jika tentang penampilan Okiko yang memakai topeng masih diingat oleh para tahanan penjara Udon, maka apalagi penampilan Kozuki Oden, seorang pria yang sangat berkarismatik pada masanya. Pasti para warga Wano Kuni masih mengingatnya. Lalu mungkin hal ini berkaitan dengan kenapa tangan Yamato memakai borgol. Mungkin karena adanya perbedaan sifat dari Yamato dan Kaido ini, Yamato sering melawan pada kehendak Kaido, dan mengakibatkan Yamato harus dihukum dengan dikurung dan diborgol. Namun seperti yang Nakama lihat, rantai borgol itu terlepas secara paksa, yang membuktikan bahwa Yamato merupakan orang yang sangat kuat. Hal yang membuat kami penasaran lainnya adalah, ketika Yamato berkata sudah sejak lama Yamato menunggu Luffy, pasti Nakama bertanya-tanya sejak kapan. Dari beberapa hal yang terpikirkan oleh kami, hal yang cukup masuk akal untuk menjawab pertanyaan ini adalah, Yamato mungkin tertarik kepada Luffy sejak terjadinya perang besar Marineford. Yamato yang berada di Wano Kuni sambil terpengaruhi oleh kisah petualangan Kozuki Oden ketika melihat berita tentang Luffy yang ikut dalam perang besar Marineford bersama kelompok bajak laut Shirohige dalam rangka menyelamatkan kakaknya yaitu Ace. Pasti Yamato memiliki rasa ketertarikan yang sangat tinggi kepada Luffy karena ia pernah berjuang bersama bajak laut Shirohige. Mungkin sejak saat itulah Yamato mulai menaruh perhatian kepada Luffy dan mulai menunggu waktu pertemuannya dengan Luffy. Memang masih belum jelas motif apa yang dimiliki oleh Yamato sehingga mau menyelamatkan Luffy dari ulti. Namun jika Yamato benar-benar berada di pihak Luffy, maka Luffy akan sangat terbantu. Karena sudah pasti Yamato memiliki banyak informasi tentang bajak laut Kaido yang sangat berguna. Atau secara kasarnya, mungkinkah Yamato akan mewujudkan keinginan ayahnya untuk mati dengan cara beraliansi dengan musuh Kaido sendiri, yaitu Luffy. Sungguh anak yang gak ada akhlaknya. Baiklah, sekian dulu pembahasan dari kami tentang putra Kaido yang bernama Yamato ini. Bagaimana menurut Nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat atau koreksi Nakama semua di kolom komentar di bawah.
Dan kami saat ini sedang mengadakan promo goods One Piece, yaitu t-shirt. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini, atau nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp tertera. Untuk nakama yang berminat, silakan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan pre-order, untuk nakama yang memesan akan segera kami proses. Dan mengenai cash One Piece, untuk hari ini terdapat potongan harga sebesar 50.000 dan promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Jadi, kami di Openime dan terima kasih banyak.